Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat jamaah Majelis Taklim Fahmil Quran Nur Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur dalam arti membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata ruhani, supaya mendapatkan nur ilahi atau cahaya ilahi atau petunjuk ilahi dari Allah Ta'ala. Insya Allah dengan bersyukur kehidupan kita akan menjadikan berkah dan Allah akan menambahi kenikmatan yang diberikan pada kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita sejenak kajian untuk saat ini. Saya ambilkan topik yaitu sains dan dakwah. Kalau kita melihat beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberi hikmah atau sains pada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah atau sains tadi sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tiada yang memikirkan kecuali para penyelidik atau ulul albab. Jadi hikmah itu adalah kepahaman tentang ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Dan juga di dalam beberapa ayat memang seperti misalnya dalam surah Ali Imran ayat 7 ya. Di situ disebutkan waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhammatun hunna umul kitab wa ukharu mutasabiyat. Dialah yang menurunkan atasmu kitab, daripadanya ayat-ayat Muhammad semuanya pokok-pokok ketetapan, dari yang lainnya mutasabiyat. Fa amal ladzina fi qulubi zaigun fayatabi'una ma tasaba min hubtigo alfinati wabtigo ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallaahu wa rasikuna fil ilmi. Dan ya, orang-orang yang dalam hatinya ini ya, sensitif, mereka ikuti apa yang meragukan dari ayat itu untuk ibtigo fitnah, kesusahan, atau istilahnya mencari pengertiannya, takwilnya. Dan dialah tiada yang mengetahui takwil tadi kecuali Allah, warasikuna fil ilmi, dan orang-orang yang maju dalam ilmu. Yaquluna, mereka apa itu, dia berkata ya, dia berkata amanna bihi kulum min indi rabbina wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Kami beriman padanya, setiapnya dari Tuhan kami, tiadalah yang memikirkan kecuali ulul albab. Ikhwaniddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat mutasabiyat itu adalah ayat-ayat Quran yang mengandung keterangan-keterangan petunjuk ya, Karena memang dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu kan hutalinasi.
Jadi Allah serta orang-orang yang maju atau dalam ilmu, warasikhuna fil ilmi tadi, biasanya ya dia yang maju dalam ilmu disebut oleh Allah oleh ayat tadi ulul albab, yaitu para penyelidik ya, orang yang menggunakan akal untuk memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah. Mereka inilah yang diberi hikmah, kepahaman yang mendalam, termasuk di situ adalah sains sebagai pemberian sangat berharga dari Allah. Ulul albab itulah yang tahap demi tahap dapat mengambil pengetahuan dari Al-Quran yang memang semua ayatnya sengaja diturunkan Allah untuk manusia. Jadi dengan ayat-ayat mutasabiyat demikian selaku keterangan tentang petunjuk, ulul albab tadi ya bukan saja mendapat hikmah, kepahaman atau sains tentang materi yang dan sifatnya, bahkan juga mengetahui sikap yang harus dilakukan manusia terhadap semuanya selaku hukum ya. Dan memang Al-Quran mengandung keterangan pokok tentang segala sesuatu dinyatakan pada surat Nahl ya, ayat 89 itu ya. Istilahnya bahwa kitab Al-Quran itu adalah menerangkan setiap sesuatu ya. Nah, tentang hikmah ataupun kepahaman yang mendalam yang didapat ulul albab itulah berlakunya hukum wajib menyampaikan kepada manusia ramai. Ya, kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah 159, kemudian surat Fussilat ayat 3 itu kan dengan saksi hukum bagi yang menyembunyikan. Jadi kalau mendapatkan ilmu, pengetahuan, hikmah itu harus disampaikan. Kalau sampai tidak mau menyampaikan ilmu, bukan saja merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga memperlambat kemajuan Islam yang sungguhnya adalah kemajuan umat manusia seluruhnya. Misalnya pada abad ke-15 Hijriah masih banyak manusia bumi ini yang menyatakan bahwa Tuhan yang gaib itu tidak ada. Adanya istilah itu hanyalah sebab tradisi dan istilahnya ya ateis itu tadi. Nah, tapi karena ilmu pengetahuan itu ya, maksud saya ilmu pengetahuan dan juga sains yang ditemukan oleh para yang ilmuwan, sehingga para ilmuwan ini memang akhirnya juga menyatakan bahwa memang Tuhan itu ada. Nah, kalau kita melihat bahwa setiap benda dalam alam semesta ini mengalami sikap maksud saya punya sifat hukum ya masing-masing. Ada yang istilahnya kalau makanan itu ada yang pahit, ada yang manis, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang melayang di udara, ada yang menyelam dalam air. Nah, pada mana hukum evolusi tidak mungkin dipasangkan walaupun semua benda itu berasal dari hidrogen yang sama. Karena apa? Karena ya bagi orang yang ulul albab semua itu memang untuk menguatkan keimanannya. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah ya memberikan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia itu sudah sering kita bahas ya. Dan cara yang lebih sempurna untuk meyakini bahwa Allah senantiasa ada dalam di mana saja kita menghadap ya. Misalnya dalam kita diingatkan dalam surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 51 itu kan, awalam ya fihim ana anzalna alaikal kitaba yusla alaihim inna fidzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Tidaklah cukup pada mereka bahwa kami menurunkan atasmu kitab Al-Quran
yang dianalisakan atas mereka, bahwa pada yang demikian itu rahmat dan pemikiran bagi kaum yang beriman. Bahkan dikuatkan dalam surat Fussilat ayat 3, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Al-Quran berbahasa Arab untuk kaum yang berilmu. Jadi jelas sekali ya, manakala kitab itu kita pelajari ya, kemudian kita sinkronkan dengan ilmu pengetahuan ayat-ayat kauniyah, maka akan bermanfaat kepada diri kita ini ya, sehingga memang ya ayat itu juga sebagai rahmat dan dzikra juga peringatan. Kalau dzikra peringatan, kemudian rahmat kasih sayang. Lantas ya, untuk kaum yang beriman itu sudah dijelaskan ayat-ayatnya. Fussilat ya, surat Fussilat itu mah surat yang sudah dijelaskan. Nah, banyak sekali firman yang dapat disampaikan sebagai hasil tadabbur atau penganalisaan atau tilawah untuk jadi bukti bahwa Allah itu yang harus dipatuhi. Allah menurunkan kitab ya. Kitab itu kalau kita ingat pelajaran-pelajaran yang lampau ya, kan ada kitab yang berbentuk ya mushaf Al-Qur'an, dan itu yang kita baca kitab Karim ya. Kemudian kitab Mubin kita implementasikan ya, karena yang aslinya kitab itu di Lauh Mahfuz atau kitab Quran Majid, sehingga kita nanti Quran ini menjadi Quran Hakim atau kita laksanakan sebagai hukum dan mendarah mendaging ya. Kemudian menjadi Quran Azim, semua itu dari Quran Karim ya, Quran Majid, Quran Mubin, Quran Hakim, semua adalah Quran Azim, Quran yang agung. Nah, ikhwatin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, lantas bagi kita yang sudah istilahnya oleh Allah Ta'ala diberikan petunjuk itu ya, kita memang harus menjemputnya, karena petunjuk itu tidak mungkin ya datang bagi orang yang tidak mencari. Karena apa? Ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran juga harus dicari dan disebarkan kepada masyarakat ya, baik itu secara tertulis ya, berbentuk video dan lain sebagainya ya, karena kan sekarang kan ilmunya sudah maju ya, ilmunya sudah maju, karena memang keterangan Allah itulah sebagai pedoman untuk manusia ya siapa saja. Sebenarnya penyampaian ilmu pengetahuan dengan tulisan itu juga praktis, tapi dengan audio, video ya, itu juga sangat praktis, karena semua ya mempunyai ya kelebihan masing-masing. Nah, agar setiap keterangan yang disampaikan dapat dipikirkan lebih matang, terperinci, maka diteliti dan dikoreksi ya oleh kita ya, apakah ya ini kita jalani atau belum, karena memang sebetulnya ya harusnya kita untuk menyampaikan harus kita sudah menjalani. Oh, ternyata Quran Mubin caranya mungkin kita menyampaikan makanan halal thayyibah, menyehatkan, itu ya kita harus praktek ya makanan yang halal thayyibah dan bisa sehat misalnya ya, itulah salah satu contoh misalnya gitu. Kalau kita ya ingin disiplin ya, ada sampah kita bersihkan, karena Islam adalah bersih. Nah, itu kita harus jalani. Jangan sampai ya kita ya mengajak orang lain hidup bersih, tapi di dalam ya rumah kita, bahkan kita kelihatan tidak bersih, bahkan badan kita dan lain sebagainya. Maka disitulah sebetulnya bahwa agama ini adalah agama praktek, untuk dipraktekkan ya. Agama ini untuk diimplementasikan, karena tugas kita adalah sebagai penebar rahmat, sebagai ya penebar kasih sayang di semesta ini, untuk memayu hayuning bawono,
yaitu untuk mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah, sehingga apa yang terjadi adalah ada resonansi kebaikan kepada diri kita semua. Karena apa? Memang di semesta ini kan juga sering kita bahas hukum tabur tuwe, apa yang kita tabur itulah yang kita tuwe. Kita nabur kebaikan dapat kebaikan, kita nabur keburukan nanti hasilnya juga keburukan. Dan juga kalau hukum kausalitas, kita memang juga ada sebab akibat. Kita hari ini adalah akibat dari sebab hidup yang lampau. Maka kita bikin saat ini di sini sekarang ini hidup yang damai, nyaman, berbuat kebaikan, sehingga nanti kita hidup selanjutnya itu dalam kebaikan dan kedamaian, kebahagiaan. Nah, begitulah kalau kita juga memahami tentang apa itu hukum yang ada di semesta ini. Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, semoga kita semua dalam bimbingannya, dan marilah kita senantiasa menghadirkan Allah, cinta kasih sesama, membantu, memberi, bergotong royong, berkomunikasi yang baik, sehingga kalbu kita bersih, jiwa kita bersih dari virus-virus atau yang tidak baik, sehingga spiritual kita naik, keinsafan kita tumbuh, kesadaran kita tumbuh, sehingga menjadi dewasa, menjadi bijaksana, menjadi lebih arif, dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi cahaya berubah semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak, orang-orang yang ingin atau orang-orang yang berkehendak kepada cahaya Allah itu. Semoga Allah membimbing kita. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.